Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisma Wiradevi Aulia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu konflik interpersonal ya, yang sering banget terjadi ya di kalangan mahasiswa ataupun pelajar ya, tentang kerja kelompok. Nah, jadi ini kasusnya cukup sederhana, tapi ya nyata dan sering kita alami, yaitu ada kondisi di mana dua teman dalam satu tim yang ribut soal pembagian tugas mereka sampai ya suasananya jadi nggak nyaman, nggak enak lah. Nah, jadi dari situ kita akan melihat gaya konflik mereka bagaimana, hambatan komunikasinya apa saja, dan tentunya solusi apa yang sebenarnya bisa dipakai ataupun bisa ditempuh untuk menenangkan kedua jiwa yang sedang berseteru ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tanpa menunda waktu lebih lama lagi, langsung kita masuk saja ke pembahasan selanjutnya. Ini ada deskripsi singkat ya tentang kasus ini. Jadi, kalau saya boleh cerita ya, kita bayangin aja ada kelompok yang sedang mengerjakan tugas gitu ya, di mana di dalamnya itu ada beberapa anggota dan yang konflik ini ada dua anggota ya. Jadi, dua anggota ini mulai beda pendapat soal siapa yang ngerjain apa. Yang satunya itu merasa udah kerja paling banyak, sampai yang merasa terbebani lah, sampai capek gitu. Sementara yang satunya lagi malah merasa eh, tidak dikasih ruang untuk berkontribusi, jadi nggak dianggap lah. Nah, jadi karena nggak ada yang mau ngomong jujur dari awal, sehingga ya komunikasinya itu berubah menjadi pasif agresif ya. Mulailah saling menyindir-nyindir gitu ya, mulai saling males ngobrol ya, pokoknya diam-diam lah, ngambek gitu. Nah, akhirnya apa, tugasnya itu malah hampir nggak selesai tepat waktu seperti itu. Jadi itu gambaran singkatnya ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya tentang identifikasi permasalahan utama. Nah, jadi kalau kita lihat lebih dalam, masalahnya itu bukan cuma sekedar bagi tugas ya. Jadi ada perbedaan persepsi di sana yang nggak pernah dijelaskan dari awal gitu. Nggak ada komunikasi terbuka dari awal, nggak ada kesepakatan soal peran untuk mengerjakan tugasnya itu, dan masing-masing ya saling memendam rasa nggak enak. Nah, begitu saling menahan perasaan itu akhirnya ya terpendam dan akhirnya meledak di akhir. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya tentang gaya konfliknya. Nah, jadi di situ ada, kita pakai teori Thomas Kilmann ya. Jadi kalau kita pakai teori Thomas Kilmann ini, gaya konflik mereka ini tentu saja sangat kentara, sangat terlihat ya. Jadi anggota pertama itu dia cenderung memakai gaya competing, merasa usahanya itu paling besar ya, dan ingin pendapatnya itu yang selalu diikutin gitu. Jadi dia yang merasa paling kerja sendiri, paling capek sendiri gitu. Sementara anggota keduanya ini awalnya dia lebih ke avoiding atau accommodating ya. Jadi kayak ngalah aja lah gitu. Tapi akhirnya meledak gitu lewat pasif agresif itu tadi. Yang bikin masalahnya makin besar itu adalah ya nggak ada pendekatan yang kolaboratif, yaitu ngobrol terbuka dan cari solusi bareng seperti itu. Jadi itu gambaran jika kita lihat dari teori Thomas Kilmann. Slide selanjutnya tentang hambatan komunikasi. Ya, hambatan komunikasinya ini lumayan banyak ya. Jadi mereka sama-sama bikin asumsi tanpa klarifikasi seperti itu. Jadi satu merasa yang lain terlalu malas, yang lain merasa terlalu dikekang seperti itu. Jadi mereka jarang ngomong langsung, lebih sering ngedumel dalam hati gitu ya, lebih sering ngebatin ataupun ngomongin ya secara tersirat gitu. Jadi ya emosi juga tertahan, padahal itu yang bikin frustasi sebenarnya, ya kan? Ditambah lagi apa? Ditambah lagi pembagian tugas dari awal yang tidak jelas. Jadi ya makin gampang salah paham gitu ya. Slide selanjutnya, dampak konfliknya apa? Nah, jadi dari segala macam eh, tantangan yang dihadapi mereka itu dampaknya apa? Dampaknya tentu ya sangat jelas terasa, hubungan timnya itu jadi meregang gitu ya. Produktivitas tentu turun dan motivasi pun ikut jatuh seperti itu. Jadi karena suasananya emang udah nggak enak dari awal ya, mereka jadi bekerja setengah hati. Jadi pada akhirnya tugas itu malah hampir nggak selesai tepat waktu. Dan kalaupun selesai pasti kualitasnya ya nggak maksimal ya.
mungkin cuma ya 50, kalau bersyukur pun nah 60%, 70% selesai gitu. Nah, jadi semua itu terjadi bukan karena mereka nggak mampu sebenarnya, tapi karena komunikasinya aja yang berantakan. Nah, slide selanjutnya itu tentang solusi. Solusi sebenarnya ya cukup sederhana ya, tapi memang butuh keberanian untuk siapa yang mulai duluan gitu. Nah, kalau memang ada dua orang yang konflik itu, biasanya mereka itu saling menutup diri. Jadi mungkin memang perlu ada orang dari pihak luar yang mendamaikan. Nah, jadi langkah pertama yang dilakukan itu ya bisa berkomunikasi secara terbuka tanpa saling menyalahkan. Kemudian ya peran setiap orang itu perlu disepakati secara jelas sejak awal, biar nggak sumir, biar nggak terjadi salah paham. Nah, jadi bisa juga bikin aturan komunikasi, misalnya menghindari sindiran gitu ya, jangan saling ngejek ya. Jadi ya menggunakan bahasa-bahasa yang ya friendly lah, tanpa menghakimi. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke mode kolaborasi. Apa? Yaitu mencari pembagian tugas yang adil dan nyaman bagi semuanya tanpa mengecualikan salah satu peran gitu, sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Nah, pelajaran yang bisa didapat, pelajarannya adalah konflik itu ya sebenarnya suatu hal yang wajar untuk terjadi ya, suatu hal yang lumrah. Jadi yang bikin masalah itu bukan konfliknya, tapi cara kita ngehandle drama tersebut, menghandle konflik tersebut dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Jadi komunikasi terbuka dan struktur kerja yang jelas itu ya bisa mencegah banyak drama. Dan kalau kita berani berkolaborasi, maka suasana tim pasti akan menjadi lebih sehat dan tentunya produktif. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.